Berapa paling lama kalian berhasil merawat hewan peliharaan kalian? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau lebih? Apa jadinya kalau kalian berhasil merawat hewan yang kemudian beranak pinak dan keturunannya terus bersama dengan keluarga kalian hingga beberapa generasi? Wah, pasti keren banget ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang hewan-hewan yang pendahulunya sudah menjadi saksi perubahan bumi dari sebelum ada manusia hingga kalian bisa menonton video ini, bahkan dari zaman sebelum adanya dinosaurus. Langsung saja yang pertama, ini dia babi tanah. Babi tanah atau yang biasa disebut aardvark adalah salah satu makhluk menakjubkan yang diperkirakan telah menjelajahi bumi ini sejak zaman Paleosen atau sekitar 57 juta tahun yang lalu. Hewan yang bernama latin Orycteropus afer ini memang asing didengar karena hewan ini memang hidup di sabana, padang rumput, hutan terbuka, dan daerah yang kaya akan serangga di negara-negara seperti Afrika Selatan, Namibia, Botswana, Zimbabwe, dan beberapa daerah di Afrika Timur. Nggak seperti babi hutan atau babi peliharaan ataupun babi ngepet yang bisa kalian temukan di sini. Mereka memiliki tubuh yang besar dengan kaki pendek dan kuat serta ekor yang panjang dengan rahang yang panjang dan ramping yang juga dilengkapi dengan gigi tajam yang berguna untuk menggali tanah dan mengais makanan serta lidah yang panjang dan lengket karena hewan ini bukan memakan sisa-sisa makanan seperti babi yang kalian kira, tapi aardvark memakan serangga. Aardvark adalah hewan nokturnal alias aktif di malam hari. Dengan kemampuannya menggali tanah yang hebat, mereka bisa menggali tanah dengan cepat, bahkan bisa mengalahkan kekuatan beberapa orang yang menggali menggunakan skop. Kemampuannya mendukung kebutuhan nutrisinya karena dalam satu malam aardvark bisa mengkonsumsi serangga mencapai puluhan ribu serangga. Tapi ya wajar aja sih kalau yang dimakan sekecil semut. Kalau dia makan cacing besar Alaska, kayaknya beda cerita ya. Itu adalah cacing besar Alaska. Kalau kalian tanya apa dia nggak sakit kalau digigit semut, tenang aja, karena aardvark memiliki kulit yang tebal dan kuat untuk menahan gigitan serangga. Dalam sejarah evolusi, aardvark yang menjadi saksi sejarah berbagai kejadian di bumi ini ternyata mengalami sedikit aja perubahan. Mereka tetap menjaga kemampuan-kemampuan unik yang telah mereka miliki sejak zaman purba. Tapi walaupun mengalami sedikit perubahan, mereka berhasil bertahan hidup hingga sekarang. Semoga keberhasilan bertahan hidup babi tanah ini terus berlanjut dan gak punah di zaman sekarang akibat ulah manusia. Uniknya, walaupun bernama babi tanah, sebetulnya hewan ini bukan termasuk keluarga babi. Mereka disebut babi tanah karena dalam bahasa Afrika, aardvark berarti babi tanah karena kulitnya yang seperti babi tapi suka mengais tanah. Yang selanjutnya yaitu Solenodon. Mari berlayar ke Karibia. Di balik indahnya lautan dan pantainya yang cantik, Karibia ternyata menyimpan hewan kecil, lucu, dan terlihat nggak sekuat kalian, walaupun sebenarnya hewan ini telah membuktikan kekuatannya. Hewan ini diperkirakan telah menjalani evolusi sejak lebih dari 76 juta tahun yang lalu. Ya, dialah Solenodon. Dia bukan adik ataupun kakaknya Megalodon. Solenodon saat ini tersisa dua jenis, yaitu Solenodon cuba alias Solenodon cubanus dan Solenodon hispaniola alias Solenodon paradoxus. Hewan kecil ini memang mirip seperti tikus yang menggelikan, tapi kalau kita lihat lebih lama, sepertinya hewan ini lucu juga. Tapi di balik kelucuannya, ternyata hewan ini memiliki taring bengkok yang tajam dan air liur yang beracun. Ya, walaupun dia bukan hewan penyerang alias dia akan menggunakan taring dan racunnya kalau dia diserang. Mereka adalah cabang evolusi dari garis keturunan landak dan tikus tanah. Mereka memiliki hidung panjang fleksibel yang gak bisa kalian remehkan. Sensor penciumannya mampu mencium bau-bau yang gak bisa kalian cium di udara, sehingga dia bisa mendeteksi keberadaan predator ataupun mendeteksi mangsa menggunakan hidungnya. Bentuknya yang ramping juga memungkinkan mereka mencium area yang bercelah seperti bebatuan atau akar pohon, sesuai dengan tempat tinggal mangsa mereka, yaitu cacing dan serangga. Ya, walaupun sebenarnya mereka juga suka buah, umbi-umbian, dan sayuran. Solenodon adalah hewan nokturnal. Ketika siang, mereka akan mencari tempat tinggal di gua, di lubang-lubang, ataupun di kayu berongga. Mereka memiliki kaki kecil yang mampu berlari bahkan memanjat pohon dengan cepat. Badan mereka memiliki bulu yang berwarna coklat, tapi ekornya botak nggak berbulu. Dan uniknya, Solenodon berbau mirip seperti bau kambing. Ia bukan hewan yang cepat berkembang biak. Dalam setahun, mereka hanya beranak 2 ekor aja. Dan kalaupun beranak 3 ekor, pasti salah satunya akan mati.
Lalu berikutnya ada kepiting tapal kuda. Apakah kalian pernah melihat hewan laut ini sebelumnya? Ya, hewan laut yang satu ini mungkin sangat unik di mata kalian karena dia mirip seperti serangga. Mirip dengan perisai, mirip seperti piring terbalik, atau mungkin mirip seperti UFO. Tapi yang jelas kepiting yang satu ini disebut sebagai kepiting tapal kuda karena bentuk bagian bawah tubuhnya yang sangat mirip seperti tapal kuda alias sepatu kuda. Kepiting yang memiliki nama latin Limulus polyphemus ini mungkin adalah hewan yang memiliki kasta atau dipandang lebih tinggi dari kalian. Karena ternyata kepiting tapal kuda ini adalah hewan berdarah biru. Bukan. Mereka bukan bangsawan, tapi mereka memang benar-benar memiliki darah yang berwarna biru. Hal ini karena sel darah mereka memiliki pigmen tembaga. Pigmen ini memungkinkan kepiting tapal kuda untuk mengikat oksigen lebih efisien daripada hewan-hewan lain. Selain itu, sistem peredaran darah mereka juga mengandung senyawa yang bersifat antibakteri yang membantu melawan infeksi. Akhirnya, sampai sekarang darah mereka digunakan untuk menguji kontaminasi bakteri pada berbagai vaksin yang dibuat oleh para ilmuwan. Kepiting tapal kuda punya sejarah evolusi yang panjang. Mereka muncul pertama kali pada zaman Paleozoikum, yaitu sekitar 445 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, bumi dihuni oleh beragam makhluk laut prasejarah seperti trilobita dan amonit. Tapi sekarang, kepiting tapal kuda lah satu-satunya anggota kelompok yang berhasil bertahan hidup hingga sekarang. Kepiting tapal kuda memiliki tubuh yang dilindungi oleh cangkang keras yang disebut exoskeleton. Mereka melangkah dengan 8 buah kaki di bawah cangkang perisainya dan memiliki bagian dada di belakang tubuhnya yang terhubung dengan bagian ekornya. Makanan utama mereka adalah cacing dan moluska kecil. Kalau kalian cari di mana mata mereka, kedua mata mereka berada di atas cangkangnya. Sayangnya karena terlalu banyak dieksploitasi dan juga semakin rusaknya ekosistem laut, hewan ini sekarang digolongkan menjadi hewan yang terancam punah. Belum lagi saat ini semakin banyak ilmuwan yang menciptakan vaksin baru yang tentunya membutuhkan darah hewan ajaib ini untuk menguji vaksin buatan mereka. Yang berikutnya bukan berdarah biru, tapi dia ikan raja laut. Bentuknya serem juga ya. Ikan raja laut sempat menghebohkan dunia maya dengan kemunculannya di Indonesia setelah bertahun-tahun sudah nggak pernah terlihat lagi. Ikan ini awalnya sudah dinyatakan punah sejak 80 juta tahun yang lalu sebelum akhirnya ditemukan kembali pertama kali di daerah Afrika. Spesies ikan ini pertama kali muncul pada periode Devonian sekitar 400 juta tahun yang lalu. Hewan ini memang memiliki bentuk yang nggak biasa nih dari ikan kebanyakan. Keunikan yang paling menonjol dari ikan ini adalah keberadaan sirip dada, sirip perut, sirip bagian belakang bawah, dan sirip punggung yang gak menyatu dengan tubuhnya. Seluruh sirip-sirip ini terlihat menjulur seperti tangan yang berdaging dan berotot. Jumlahnya pun gak biasa. Kalau ikan biasa mungkin lengkap dengan 6 sirip, ikan raja laut ini memiliki 7 sirip di badannya. Ada 2 jenis ikan raja laut. Yang pertama yang ditemukan di daerah Afrika yaitu Coelacanth komoro atau yang bernama latin Latimeria calumnae. Disebut Komoro karena nelayan yang pertama kali menemukan ikan ini bernama Komoro. Lalu yang kedua yaitu bernama latin Latimeria menadoensis sesuai lokasi penemuannya yaitu di perairan Manado. Salah satu hal yang paling menarik tentang ikan raja laut ini adalah kemampuan mereka untuk bernapas menggunakan sepasang rongga di kepalanya yang disebut rongga branchial. Rongga ini memungkinkan mereka untuk bernapas di dalam air yang memiliki kadar oksigen yang rendah. Selain itu, mereka juga memiliki organ mirip paru-paru yang membantu dalam proses bernapas. Kehadiran ikan raja laut sebetulnya masih menjadi misteri bagi ilmuwan. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka bertahan hidup selama jutaan tahun melalui perubahan lingkungan yang ekstrim dan kepunahan massal? Hewan berikutnya mungkin lebih asing lagi bagi kalian. Inilah dia Nautilus. Hewan laut yang satu ini unik nih, karena dia bertubuh lunak dan memiliki cangkang seperti siput. Memiliki tentakel seperti gurita, berbentuk seperti udang, dan mulutnya seperti vacuum cleaner karena berbentuk corong yang bisa bergerak. Kira-kira hewan ini saudara dari siput, gurita, udang, atau vacuum cleaner ya? Nautilus sempat dianggap sudah punah karena keberadaannya yang udah nggak pernah dilihat lagi oleh manusia. Hal ini ditambah perkembangbiakan Nautilus yang sangat rendah. Nautilus atau yang bernama latin Nautilus pompilius ini diperkirakan sudah ada sejak 500 juta tahun yang lalu. Hewan ini bisa melayang di air seperti ikan ataupun mamalia laut, tapi uniknya dia nggak punya sirip ataupun ekor. Ya, dia benar-benar hidup di dalam cangkang, tapi bisa mengapung seperti kapal selam. Kalian
Kalian bingung gimana cara mereka bergerak? Cara Nautilus berenang jelas nggak bisa menggunakan gaya dada ataupun gaya bebas. Nautilus berenang menggunakan semburan air yang sebelumnya ia hisap dari badannya. Ya mungkin karena proses ini melelahkan, akhirnya Nautilus biasanya hanya menikmati kesehariannya dengan melayang di dalam air. Nautilus hidup di perairan laut dalam di Samudra Pasifik. Mereka lebih suka berada pada kedalaman sekitar 200 hingga 500 meter di bawah permukaan laut. Walaupun kadang-kadang mereka juga berada hingga di kedalaman 800 meter. Mereka adalah makhluk yang pemalu dan lebih aktif di malam hari. Nautilus biasanya memakan bangkai ikan, udang, krustasea kecil, dan sisa-sisa organik lainnya. Wah, menarik ya berbagai hewan purba alias fosil hidup tadi. Kira-kira kalian ada yang pernah melihat langsung gak nih hewan-hewan tadi? Komentar di bawah ya. Mari jaga lingkungan dimanapun kita berada, agar hewan-hewan yang menakjubkan saat ini bisa dilihat juga oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka, klik like dan share sebanyak-banyaknya. Dan subscribe supaya kalian tambah pintar. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk video terbaru lainnya. Terus belajar, tetap produktif dan tetap semangat. Ferdian pamit, jumpa lagi kita di video lainnya.